Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan. Kita masuk ke ayat yang ke-59. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka ia pun jadi. Di sini akal Islam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membantah keyakinan orang-orang Nasrani, ya, yang meyakini katanya bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Buktinya apa kata mereka? Buktinya Nabi Isa nggak punya bapak. Nabi Isa nggak punya bapak. Iya. Berarti bapaknya siapa? Allah. Maka Allah membantah. Allah mengatakan perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah sama dengan Nabi Adam. Nabi Isa punya ibu, nggak punya bapak. Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Iya. Kalau kalian mengatakan Nabi Isa nggak punya bapak, akhirnya mereka mempertuhankannya, dianggap sebagai anak Allah. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya. Kenapa kalian tidak menyembah juga Nabi Adam sekalian? Dan mereka tidak melakukan itu. Dan ini bantahan yang paling telak, ya, yang Allah bantah orang-orang Nasrani dengannya. Kita ambil faidah dari ayat ini, kata beliau. Yang pertama, fi hadzal ayah bayanu iqamatil hujjati bimithli ma yahtaju bil khasmu. Dalam ayat ini penjelasan menegakkan hujjah itu dengan cara seperti hujjah yang mirip dengan lawan kita. Iya, karena orang-orang Nasrani berhujjah Nabi Isa itu, ya, anak Allah, buktinya nggak punya bapak. Maka Allah membantah dengan yang sama juga. Nabi Adam bagaimana? Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, bayanu qudratillah subhanahu wa ta'ala haitsu khalaqa Adam min ghairi ummin wala ab. Wa khalaqa Isa min ummin bila ab. Penjelasan tentang kekuasaan Allah, Pak. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Mudah bagi Allah. Ya, di mana Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung, Pak. Iya. Makanya kaum mukminin ketika datang kepada Nabi Adam di padang mahsyar, apa kata kaum mukminin? Ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu biyadihi. Engkau bapaknya manusia, Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya langsung. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan Allah menciptakan Nabi Adam dari berbagai macam jenis tanah. Maka anak-anaknya pun, ya, sesuai dengan jenis tanah. Ada yang warnanya putih, ada yang warna hitam, ada yang warnanya coklat, ada yang sifatnya atos keras, ada yang sifatnya lembut, ada yang tengah-tengah. Mirip sekali dengan apa? Tanah.
Karena memang Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Tanah, tin. Ya. Demikian pula Allah menciptakan Hawa. Allah menciptakan Hawa, ya, tanpa ayah, tanpa ibu. Di mana Allah menciptakan Hawa dari sulbi Nabi Adam. Makanya kata Rasulullah, innahunna khuliqna min dhila. Ya, wa inna a'waja syai'in min ad-dhila a'lah. Mereka itu tercipta dari, para wanita itu tercipta dari tulang sulbi, dhila. Dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Karena tercipta dari tulang sulbi itu bengkok. Maka wanita sifatnya apa? Bengkok, kata Rasulullah SAW. Iya. In zahabta tuqimah kasartah. Kalau kamu paksa untuk dilempengin, patah. Kalau kamu biarkan, tetap bengkok. Bagaimana caranya? Fastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada mereka. Itu caranya. Iya. Demikian pula Allah menciptakan Nabi Isa dengan ibu tanpa bapak. Mudah bagi Allah semuanya. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit ya akal Islam. Itu semua menunjukkan akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Faedah yang ketiga, akhi, isbatul qiyas. Penetapan adanya qiyas. Karena Allah mengatakan di situ, inna masala Isa indallahi kamathali apa? Kamathali Adam. Perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Di sini Allah mengkiaskan Nabi Isa dengan Nabi apa? Adam. Iya. Dari sisi apa, Pak? Kalau Nabi Isa nggak punya bapak, Nabi Adam nggak punya bapak dan ibu. Ilatnya sama-sama tidak punya orang tua. Yang ini cuma satu, ini nggak ada sama sekali. Iya. Faedah yang keempat, isbatul qaul lirrabb. Penetapan bahwa Allah punya sifat bicara. Karena Allah berfirman di situ, tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah. Maka jadilah. Iya. Berarti Allah berbicara tidak, Pak? Berbicara. Berbicara dengan suara, dengan huruf, na'am. Iya. Sebagaimana itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faedah selanjutnya, akhi, isbatu sifatil khalqi lillah. Penetapan sifat menciptakan bagi Allah. Ya, Allah berfirman di situ, khalaqahu min turab. Dan Allah pencipta. Adapun manusia tidak bisa menciptakan, Pak. Manusia itu cuma menemukan. Siapa yang menciptakan beca? Ya, bahan-bahannya Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan pesawat? Siapa yang menciptakan ini dan itu? Ya, untuk manusia penciptaannya ya yang bersifat apa? Yang ada kemudian disusun begitu. Sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali jadi ada. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, akhi, kita masuk ayat berikutnya. Allah berfirman di ayat yang ke-60, Al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran itu, mir rabbik, berasal dari Rabbmu. Artinya masdarul haqqi minallah fala tatlubuhu min ghairihi. Artinya sumber kebenaran itu hanya dari Allah.
Maka kamu nggak perlu lagi mencari kebenaran melalui atau dari selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-haqqu yusafu bil hukmu wa yusafu bil khabar. Fa in wusifa bil hukmu sara ma'nahu al-'adl wa in wusifa bil khabar sara ma'nahu sidq. Kata beliau, kebenaran itu terkadang untuk yang namanya hukum dan terkadang berbentuk khobar, berita. Kalau kebenaran berbentuk hukum itu artinya adil. Dan kalau kebenaran berbentuk berita artinya jujur. Iya. Tidak ada padanya kedustaan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Kebenaran semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akhi, ya, segala sesuatu yang sesuai dengan wahyu dari Allah, maka itu kebenaran. Dan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan wahyu dari Allah, maka itu kebatilan. Makanya parameter kita menilai kebenaran atau tidak, wahyu. Kenapa? Karena kebenaran semua milik Allah. Kebenaran semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil faedah kata beliau. Faedah yang pertama, anna Allah taala la yasduru minhu illa al-haq. Bahwa Allah semua yang berasal darinya benar. Kebenaran Allah mutlak. Semua perbuatan Allah pasti benar. Semua ucapan Allah pasti benar. Semua yang akal Islam yang Allah syariatkan pasti benar. Tidak mungkin Allah melakukan sebuah kebatilan, Pak. Tidak mungkin Allah melakukan sebuah kesalahan, Pak. Nggak mungkin. Iya. Maka kalau ada orang yang menyalahkan Allah, itu menunjukkan kebodohannya. Manusia hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Karena ilmu manusia sedikit, tidak mungkin mencapai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu Allah sangat sempurna, meliputi segala sesuatu. Maka berhakkah manusia yang ilmunya sangat sedikit menyalahkan Allah ilmunya yang sangat luas dan sempurna? Tentu yang berhak disalahkan itu adalah manusia, Pak. Iya. Maka semua yang berasal dari Allah pasti benar. Kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Itu parameternya, Pak. Faedah yang kedua, fadilatu Rasulullah SAW biidhafati rububiyyati ilaih. Keutamaan Rasulullah SAW, karena Allah berfirman di situ, al-haqqu mir rabbik. Rabbik, kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Di situ kata Rabb diidhafahkan kepada Rasulullah SAW. Rabbik. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan rububiyah yang bersifat khusus. Iya. Karena rububiyah Allah kan ada dua macam. Rububiyah yang bersifat umum, ada rububiyah yang bersifat apa? Khusus. Nah, di situ Allah mengidhafahkan kata Rabb kepada kamu. Kamu yang dimaksud dalam ayat ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, akhi, an-nahyu 'anis syak fi ma akhbarallahu bih. Larangan meragukan semua berita yang berasal dari Allah. Enggak boleh kita meragukan. Kenapa? Karena semua berita yang berasal dari Allah pasti benar. Pasti apa? Benar. Iya. Kalau antum masih meragukan, berarti antum seakan menganggap ya bahwa Allah
ya diragukan kebenarannya. Subhanallah. Maka semua yang Allah kabarkan tentang perkara-perkara yang gaib wajib dibenarkan, Pak. Walaupun nggak masuk di akal kita. Ya, tentang terjadinya hari kiamat, tentang kejadian di alam kubur, tentang kisah-kisah ya kaum-kaum yang terdahulu. Semua wajib kita imani, Pak. Karena tidak mungkin Allah berdusta. Biasanya Pak, orang berdusta itu karena takut, Pak. Sementara Allah takut sama siapa? Siapa yang bisa memberikan mudarat kepada Allah? Tidak ada. Iya. Maka tidak mungkin Allah berdusta. Faedah selanjutnya, annal mumtarin katsirun. Bahwa orang yang ragu banyak ternyata. Karena Allah mengatakan, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Maka janganlah kamu, hai Muhammad, termasuk orang-orang yang mumtarin. Mumtarin itu artinya orang yang meragukan, merasa ragu. Iya. Yang meragukan syariat Allah, meragukan Islam, meragukan kebenaran Rasul banyak, Pak, ternyata, Pak, di muka bumi ini. Makanya tidak aneh ya, Rasulullah SAW mengabarkan, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, akhrij ba'san nar, hai Adam, keluarkan utusan ke neraka. Kata Nabi Adam apa? Ma ba'sun nar, apa itu utusan neraka ya Allah? Kata Allah, min kulli alf tis'atu mi'ah wa tis'atu ya wa tis'in. Dari setiap 1000 yang masuk neraka itu 999 orang. Bayangkan, dari setiap 1000 yang masuk neraka berapa? 999 orang. Mengerikan. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk yang satu itu, Mas. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm." Dan siapa yang tetap saja mendebat kamu padanya, ya, setelah datang kepada kamu dari ilmunya, artinya sudah jelas kebenarannya, sudah dijelaskan juga tentang hujah-hujahnya, tapi tetap aja ngeyel dia. Faqul, katakan kepada dia, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Iya. Maka katakan, ayo kemari, kita panggil anak-anak kita, iya, dan anak-anak kalian, istri-istri kita dan istri-istri kalian, diri kita dan diri kalian. Kemudian kita bermubahalah, iya, supaya kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta itu. Ayat ini, Pak, disebut dengan ayat mubahalah. Iya, apa sih mubahalah itu, Pak? Iya, saling bersumpah dan saling mendoakan. Siapa di atas kebatilan, maka atas dia laknat Allah dan kebinasaan. Iya, mubahalah namanya. Mubahalah boleh. Kapan bolehnya, Pak? Iya, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini sebagai nanti akan disebutkan. Dari ayat ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Isbatu anna ma ja'a bihi Rasul SAW haqqun. Penetapan bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar semuanya, tidak ada yang salah. Yang Rasulullah ajarkan kebenaran semuanya. Buktinya, li'anna Allah amarahu an yalta'ina ma'a ha'ula. Buktinya Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk bermubahalah ya, dengan mereka-mereka ini yang tidak mau beriman bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, ya, bukan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kaum muslimin kan keyakinannya apa? Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasul. Ya, kita wajib mencintai Nabi Isa melebihi cinta kita kepada diri-diri kita. Wajib kita menghormati Nabi Isa karena beliau Nabi, Rasul yang harus kita junjung, yang harus kita hormati. Tapi kita meyakini Nabi Isa bukan Tuhan, ya, bukan anak Allah. Karena Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Faedah yang kedua, annahu la tajuzul mubahalah ila bi'ilmin yaqini. Bahwa mubahalah tidak boleh dilakukan kecuali kalau memang benar-benar di atas ilmu yang yakin. Ya. Maksudnya ilmu yang yakin bahwa lawan kita memang benar-benar salah. Dan hujahnya lemah, tidak punya hujah sama sekali. Tapi tetap aja ngeyel. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Siapa yang tetap saja ngeyel, berdebat, mengajakmu berdebat, tetap saja. Padahal sudah datang ilmunya, sudah jelas. Berarti mubahalah itu dalam perkara-perkara yang sudah jelas apa? Ilmunya, Pak. Adapun yang sifatnya masih samar, masih meragukan, tidak boleh kita apa? Mubahalah. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam, jawazul mubahalah. Bolehnya bermubahalah. Lakin ishtaratal ulama li jawazil mubahalah syartain. Tapi para ulama memberikan dua syarat bolehnya mubahalah. Apa itu? Asyaratul awal al-ilm. Syarat yang pertama sudah jelas ilmunya. Wasani, syarat yang kedua, antakuna fi amrin ham, dalam perkara yang urgen, yang penting, Pak. Adapun dalam perkara yang enggak urgen, enggak penting, enggak boleh. Ya. Cuma berdebat misalnya. Yang satu mengatakan ya mazhabnya bubur dicampur, diaduk. Yang ini bubur enggak dicampur, enggak diaduk. Bermubahalah, ngapain mubahalah? Gara-gara bubur. Kan lucu, Mas. Ya. Kalau masalah akidah penting. Penting sekali. Faedah selanjutnya, anna min adabi al-mubahalah ihdharun nisa wal aulad. Di antara adab bermubahalah itu menghadirkan ya wanita, istri kita atau anak wanita kita dan anak-anak laki-laki. Li'annahu asyaddu khaufan linisa fil mubahalah. Karena ya dalam mubahalah biasanya lebih menakutkan bagi wanita. Ya, sehingga seorang laki-laki saat bermubahalah benar-benar ini, karena masalahnya bawa keluarga, bawa anak. Ya. Faedah selanjutnya, jawazud du'a billah ala man khalafal haqq. Bolehnya ya mendoakan dengan membawa nama Allah untuk ya mendoakan kecelakaan, maksudnya atas orang yang menyelisih kebenaran.
Lakin bil wasf la bisyakhs. Tapi hendaknya dengan sifat, bukan dengan menyebutkan nama orang. Tapi dengan apa? Sifat. Seperti mengatakan ya kebinasaan dan laknat Allah atas orang yang dusta. Begitu. Iya. Ayat berikutnya, akhi, ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadha lahuwal qasasul haqq, wa ma min ilahin illallah, wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Inna hadha lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini, itu yang diceritakan oleh Allah ya di dalam surat-surat yang sebelumnya tadi. Lahuwal qasasul haqq, adalah kisah-kisah yang benar. Semua yang Allah kisahkan dalam Al-Quran semua benar, Pak. Bukan dongeng, ngabobodo budak cengeng. Ya. Semua kisah yang ada dalam Al-Quran pasti benar, gak mungkin salah. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, ya, kita ambil faidah dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Faidah yang pertama, takkid anna ma akhbarallahu bihi an Isa bin Maryam huwal haqq. Penekanan, Pak, bahwa yang Allah kabarkan tentang Nabi Isa itu benar-benar hak, benar, tidak salah, bukan dusta. Iya. Wa yatafarra' min hadhil qa'idah anna kullama khalafahum mimma takallamat bihi an-nasara fi sya'ni Isa fa huwa kadhib. Berarti ya kebalikannya pasti dusta. Allah tegas mengatakan Nabi Isa itu bukan anak Allah, dan bahwasanya Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Berarti ucapan Nasrani yang mengatakan Nabi Isa anak Allah salah, bahkan itu dusta. Iya. Tidak sesuai dengan kenyataannya akal Islam. Antum pernah lihat nggak, Pak, di YouTube Dr. Zakir Naik gitu, Pak, menantang, ya, kalau ada di Injil satu saja ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa ya mengaku dirinya Tuhan, saya akan masuk Nasrani sekarang juga. Zakir Naik ini hafal Injil di luar kepala. Memang tidak ada satupun. Ya, Nabi Isa tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Nabi Isa hamba Allah. Beliau Rasulullah ya alaihi salatu wassalam. Faedah yang kedua, anna min balaghatil kalam an yakuna mutabiqan lil waqi' atau muwafiqan li muqtadal hal. Bahwa termasuk ucapan yang baligh, yang balaghah, ya, yang fasih, yaitu kalau ucapan itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan ya konsekuensi sebuah keadaan. Wajhu dzalik anna hadhil jumlah inna hadza lahuwal qasasul haqq ukidat bi thalathati muakkadat li'anna al-maqama yaqtadhi hadza. Yaitu Allah mengatakan dalam ayat ini, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Di sini ada 3 takkid, penekanan. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Idh inna di ayatan nasara qawiyah la yubtiluha illa kalamun muakkad.
Karena ya klaimnya orang Nasrani juga Pak, menurut mereka kuat bahwa Allah itu Nabi Isa itu anak Allah. Maka Allah batalkan dengan penekanan yang berkali-kali lipat. Bahwasanya itu semua batil. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, annal qasas qad yakunu haqqan wa qad yakunu batilan. Al-qasas min haitsuhu bighadzi an-nazar 'anil qas. Buat cerita, kisah. Ada kisah-kisah yang benar, ada kisah yang batil. Ya, dengan tanpa melihat siapa yang mengkisahkan. Jadi ada kisah yang hak, ada kisah yang apa? Yang batil. Kisah yang batil namanya apa? Dongeng. Ya. Maka dari itu ya akhi, semua kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran tidak mungkin salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar dengan segala firman-Nya. Ya. Sedangkan cerita-cerita dongeng-dongeng ya yang berasal di masyarakat ya akhi, tentang si kancil lah dan yang lainnya lah. Hal cerita-cerita kayak gituan tuh Pak nggak penting Pak. Mengambil faidah dari sebuah cerita fiksi nggak ada manfaatnya. Lebih baik kita ambil cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, cerita-cerita tentang para sahabat, tentang para tabi'in, tentang para ulama, ya, cerita-cerita yang hak semuanya. Faedah selanjutnya, annahu la ilaha fil wujud illallah. Walakin yuradu la ilaha haqqun wa yata'ayyan an yakuna dzalika huwal murad. Bahwa tidak ada ilah. Ilah itu artinya apa sih Pak? Ilah. Ilah itu artinya makhluk yang diibadahi, yang disembah. Iya. Tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Akan tetapi yang dimaksud la ilaha artinya hakun, artinya tidak ada yang disembah, yang diibadahi dengan benar. Karena yang diibadahi selain Allah banyak. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada sapi, ada yang beribadah kepada kuburan. Tapi itu semua batil. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna fi salamatil aqidah ar-rahatut tammah. Bahwa keselamatan akidah itu, kata beliau, ya, ar-rahatut tammah, ketenangan yang sempurna. Bi annaka idza salimat aqidatuk wa amanta bi annahu ma min ilahin illallah fa innaka lan tattajiha ila man siwallah. Karena kalau akidah kamu selamat dan kamu yakin dan beriman bahwa satu-satunya ilah yang berhak diibadahi hanyalah Allah, maka kamu tidak akan pernah Pak bermaksud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini ketenangan yang luar biasa. Orang yang beribadah kepada Allah, mengenal Allah, lalu merasakan ibadahnya hanya untuk Allah, itu menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Beda dengan orang yang beribadah kepada selain Allah. Iya, sama sekali tidak menimbulkan ketenangan ya. Faedah selanjutnya, isbatul izzah bal tamamul izzah lillah. Penetapan izzah, bahkan kesempurnaan izzah itu milik Allah. Iya. Jami'u anwa'il izzah sabitah lillah. Semua macam-macam izzah ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Izzah itu artinya Pak mempunyai makna apa?
mulia, kuat, perkasa. Ya. Itu makna izzah ya akhul Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala aziz. Ya, yang perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Dan jika mereka berpaling, ya, itu orang-orang Nasrani, ketika diajakin mubahalah nggak mau juga. Fa innallaha alimun bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah yang maha tahu siapa orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata beliau, tahdid min man tawalla an dinillah. Ancaman bagi orang yang berpaling dari agama Allah, agama para nabi, agama itu agama tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kedua, anna tawalli an dinillah fasad. Bahwa berpaling dari agama Allah yang hak itu hakikatnya kerusakan, Pak. Iya. Karena Allah mengatakan di situ, fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa orang yang berbuat kerusakan. Iya, berarti orang yang berpaling dari kebenaran, dialah orang yang melakukan apa? Kerusakan. Kerusakan berupa apa? Akidah, ya, agama, yang berakibat apa, Pak? Berakibat kerusakan dalam pemikiran, dalam perbuatan, dan yang lainnya. Karena akidah itu sumber. Orang kalau akidahnya rusak, akan berakibat kepada kerusakan kepada apa? Pikiran. Akan berakibat kepada kerusakan niat. Kalau pikiran dan niatnya sudah rusak, akan menimbulkan kerusakan perbuatan, kerusakan ucapan. Kalau ucapan dan perbuatannya sudah rusak, akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Makanya Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan manusia. Kata Ibnu Abbas, ai bisa babi dzunubihim. Ya, disebabkan dosa-dosa mereka. Iya. Faedah selanjutnya, anna kulla man tawalla an dinillah fahuwa mufsid walau za'ama annahu muslih. Bahwa setiap orang yang berpaling dari agama Allah, dialah pelaku kerusakan, walaupun dia mengklaim dirinya ya sebagai muslih. Muslih itu artinya yang memperbaiki. Ya. Oleh karena itu banyak ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikan. Aila tufsiduha bil ma'asi. Artinya jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara maksiat. Iya. Kalau kita, Pak, yang beriman, meyakini, Pak, adanya bencana alam itu akibat dosa-dosa manusia, Pak. Yang beriman akan yakin itu. Adanya tsunami, gempa bumi, adanya ya meletusnya gunung berapi, semua akibat dosa manusia. Itu keyakinan kita. Kalau orang yang nggak beriman mengatakan apa, Pak? Itu cuma fenomena alam.
Iya. Kita katakan ya subhanallah. Fenomena alam maksudnya gimana, Mas? Emang alam semesta ini milik siapa? Milik Allah. Lautan milik Allah, gunung-gunung milik Allah, daratan milik Allah. Iya. Semua di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman seperti itu. Makanya selalu ya Pak ya, tidak ada satupun musibah, bencana yang menimpa suatu kaum, selalu kita lihat di situ tersebar berbagai macam kesyirikan atau kemaksiatan. Antum lihat deh, ya tempat-tempat yang ditimpa bencana dahsyat seperti itu, rata-rata di situ kesyirikannya luar biasa, kemaksiatannya juga luar biasa. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan hai ahli kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab di sini? Itu orang Yahudi dan Nasrani. Zaman sekarang masih ada ahli kitab enggak? Masih. Iya. Katakan hai ahli kitab, ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Supaya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a, dan supaya kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini sebetulnya kalimat yang sama. Karena orang Yahudi kan mengklaim pengikut Nabi Musa. Orang Nasrani mengklaim pengikut Nabi Isa. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa sama dakwahnya dengan Nabi Muhammad. Semua nabi sama dakwahnya. Itu agar manusia hanya beribadah kepada Allah. Ya Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, beribadahlah kepada Allah, jauhi taghut. Iya. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah hanya kepadaku. Semua rasul. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani yang masih di atas agama benar, Pak, mereka hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Najasyi. Tahu Najasyi? Rajanya Habasyah. Iya. Ketika diberitahu tentang dakwahnya Rasulullah SAW, langsung beriman dia. Karena dia tahu, ya, bahwa itulah kebenaran. Heraklius pun sebetulnya tahu Nabi Muhammad benar. Karena dia punya ilmu tentang Injil. Sampai Heraklius mengatakan, ya, kalau aku bisa bertemu dengannya, latajasyamtu liqa'ah, aku akan agungkan pertemuan dengannya. Kalau ia berada di sisiku, aku akan cuci kakinya, kata Heraklius. Tapi Heraklius nggak mau masuk Islam karena takut kehilangan apa? Kedudukan. Iya. Sebetulnya sama. Karena memang berasal dari satu sumber, yaitu dari Allah Azza wa Jalla.
Maka Allah mengatakan di situ kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Itu agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan agar sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Iya, karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, bagaimana ada pertanyaan di sini, bagaimana nasib orang-orang yang menjadikan makanan setan dan jin? Nasib orang-orang yang menjadi makanan setan dan jin alias tumbal. Apakah benar rohnya ditahan sehingga ajalnya yang sebenarnya terjadi? Maksudnya gimana sih ini, Pak? Artinya ada manusia yang ditumbalkan gitu. Iya. Yang merupakan adat jahiliyah. Dahulu orang-orang Mesir, mereka menumbalkan setiap tahunnya seorang wanita cantik untuk dilemparkan ke Sungai Nil, yang tentunya dimakan oleh buaya. Iya, akibat kesyirikan mereka itu. Atau misalnya kalau di negeri kita, sembelih sapi ditumbalkan ke gunung atau ke pantai. Iya. Nah, ada yang menumbalkan manusia, haram hukumnya. Iya. Adapun masalah ajalnya ditahan, maksudnya gimana? Ya, apakah orang itu dibawa ke alam jin sana lalu hilang? Ya bisa saja terjadi. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dan kuat tauhidnya, tidak bisa diganggu oleh syaitan, ya. Iya. Karena Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan dengan keikhlasan, dengan tauhid. Iya. Bagaimana menjawab pertanyaan tentang asal usul Allah? Kita katakan lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Iya. Yang kedua, pertanyaan ini batil. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan dan manusialah yang akan ditanya. Apa manfaatnya dia bertanya tentang asal usul Allah? Iya. Batil, ya. Ya, Allah kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum segala sesuatu itu apa? Ada. Dan Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Iya. Karena ada orang yang beriman kepada Allah tapi ragu atau menganggap Allah nggak jelas. Karena tidak diketahui secara jelas. Ini namanya nggak beriman, Mas. Iya. Allah Maha Gaib. Dan kita tidak boleh memikirkan Allah dengan akal kita, Pak. Makanya sebuah asar disebutkan dalam sebuah asar, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, enggak usah mikirin tentang zatnya Allah. Karena itu di luar kemampuan kita, ngapain? Kalau antum merasa tidak jelas, itu akibat kebodohan antum. Orang yang merasa jelas karena dia sudah yakin,
Karena sudah sangat jelas akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meragukan Allah, Pak, karena tidak menggunakan akal pikirannya, Pak. Kalau dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang luar biasa, tidak mungkin langit dan bumi ini ada dengan sendirinya. Makanya Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya ada tiba-tiba? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak juga. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, justru mereka pun tidak yakin itu. Ya. Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang ateis. Ya. Kemudian Abu Hanifah datang terlambat. Lalu Abu Hanifah mengatakan, mohon maaf keterlambatanku. Tadi aku melihat ada papan-papan jalan sendiri, tiba-tiba membentuk jadi perahu sendiri. Lalu perahu itu berlayar sendiri dan mengangkut ya barang-barang sendiri. Lalu kemudian berlabuh sendiri dan menurunkan barangnya sendiri. Apa kata orang ateis? Jangan-jangan kamu gila. Mana mungkin ya kapal bisa menciptakan dirinya sendiri? Apa kata Imam Abu Hanifah? Lalu bagaimana langit yang begitu besar, bumi dan seisinya, mana mungkin jadi dengan sendirinya? Diam. Masalah tentang kamu gak jelas keberadaan Allah di mana. Allah sudah mengabarkan Allah beristiwa di atas arasy. Iya. Terus kamunya maunya gimana dong? Kamu maunya pengen ngelihat Allah langsung gitu. Mati dulu mas. Itu pun kalau kamu beriman bisa melihat Allah di surga. Kalau gak beriman gak bisa ngelihat Allah selama-lamanya. Abadan. Nabi Musa saja minta, ya, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, tolong perlihatkan dirimu kepadaku ya. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia ini. Walakin yanzur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap pada keadaannya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, gunung pun hancur lebur karena takut kepada Allah. Melihat gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Iya. Masya Allah. Di saat salat tahajud, ana berdoa waktu sujud terakhir dengan bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Arab. Lafadznya begini, ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha agung, maha mulia, maha luhur, maha bijaksana, maha pengampun, maha penerima taubat, maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu anak berdoa. Berdoa dengan bahasa Indonesia bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, pendapat jumhur ulama boleh ketika sujud. Iya. Dan diucapkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak doa dalam sujud. Iya. Dan Rasulullah tahu pasti bahwa di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Dan Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka ya, insya Allah itu pendapat yang paling kuat. Boleh. Ya,
berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Kalau memang kita nggak bisa bahasa Arab, yang lebih bagus antum hafalkan aja doa-doa Rasulullah. Itu lebih selamat. Imam di tempat anak setelah baca Al-Fatihah, baca suratnya sambil melihat Quran, Ustadz. Gimana itu? Akhi, memang pernah ada di zaman sahabat Aisyah radhiyallahu anha ketika bulan Ramadan ya diimami oleh budaknya itu sholat taraweh, dan si budak itu sambil melihat mushaf, dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak al-Musannafnya. Namun ini khusus untuk sholat sunnah, adapun sholat wajib tetap tidak boleh. Maka dari itu kalau imamnya nggak hafal, gantilah sama imam yang lain yang hafal. Pengen jadi imam tapi nggak punya hafalan, gimana? Ya, malu dong. Sikap antum sebagai makmum, nasihati Pak. Ya, kalau nggak banyak hafalannya, mendingan kita cari yuk imam yang banyak hafalannya. Iya. Warga di kampung saya nggak suka kalau saya ngikutin sunnah. Terus kata teman saya harus waspada karena kapan-kapan bisa jadi warga akan menginterogasi saya. Buku apa yang cocok untuk saya ya Ustadz agar saya pintar dan cerdas? Kalau kamu ya yang saya anjurkan lebih baik sibukkan dengan menuntut ilmu dulu. Banyak duduk di majelis ta'lim. Ya, baca buku-buku yang bermanfaat. Antum bisa beli misalnya buku-buku Ustadz Yazid tuh, Masya Allah bagus-bagus gitu. Menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalilnya. Iya. Buku-buku Ustadz Firanda itu banyak banget itu. Tebal-tebal, bagus-bagus itu. Isinya hujah-hujah semuanya. Pahami baik-baik. Ya, terus baca, jangan lemah untuk menuntut ilmu. Sehingga nanti kamu diintegrasi sama warga, kamu bisa jawab dengan benar. Iya. Bagaimana cara melepas bayang-bayang wanita di tempat kerja saya? Ini maksudnya bayang-bayang wanita apa ini Pak? Di tempat antum ada bayangan gitu? Atau antum yang membayangkan? Iya. Saya belum nikah Ustadz. Ketika saya PDKT, saya cuma jadiin cadangan. Aduh, antum sih PDKT-nya sama akhwat yang gak bener. Kalau antum udah pengen siap nikah, antum tinggal cari akhwat yang siap nikah. Iya, ada kok biro jodoh gitu. Atau antum hubungi ikhwan yang dia biasa jodoh-jodohin, ya, bilang akhi, anak udah siap nikah, anak pengen nikah, tolonglah carikan akhwat buat saya. Kriterianya kayak gimana? Pokoknya yang cantik. Ya, terkadang kitanya yang susah nih Pak. Syaratnya kayak Imam Bukhari Pak, ketat. Cantik, tinggi, putih. Kalau itu di mall juga banyak kayak gituan Mas. Ya, antum aja yang harus melihat dari antum. Udah lihat dulu, yang penting takwa dia, solehah. Ya, segera lamar. Nadhar dulu, udah cocok, alhamdulillah, udah lamar deh. Ya, si akhwatnya udah senang sama antum juga udah cocok. Udah lamar, nggak ada pacaran dalam Islam.
Apa benar hadis tentang kafaratul majlis itu hadisnya dhaif? Kalau saya pendapatnya sahih. Iya. Jalan-jalannya, soalnya Syekh Al-Albani juga sudah menjelaskan itu dalam silsilah sahihah. Apa benar hadis-hadis tentang Imam Mahdi bahwa itu keturunan Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud semuanya hadisnya dhaif, masih diperselisihkan? Ya akhi, hadis tentang Imam Mahdi itu sahih dan itu menjadi ijma' kesepakatan para ulama sunnah. Semua ulama sepakat akan datangnya munculnya Imam Mahdi dan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan dari zaman ke zaman tanpa ada penolakan. Lalu tiba-tiba ada orang yang mempermasalahkan hadisnya hanya karena keilmuan dia yang belum sampai kepada keilmuan para ulama. Lalu dia meragukan akan adanya Imam Mahdi. Kita katakan pendapat Anda yang berhak untuk dibantah, yang ditolak. Iya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.